ya, Sian ya? Sudah, Dok. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita hanya diberikan waktu 1 jam, ya. Kita mulai ya pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik sekalian. Tadi kita sudah berbicara, Dr. Rizky dan Dr. Tina sudah berbicara mengenai pemeriksaan fisik dan anamnesa pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Ya, jadi saya mulai pagi hari ini dengan berbicara mengenai penyakit jantung bawaan dan khususnya penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau asianotik. Jadi sebelum kita ngomongin mengenai kelainan struktural ya, jadi pada dasarnya penyakit jantung pada anak-anak itu hampir sebagian besar merupakan penyakit jantung bawaan struktural. Ya, strukturnya yang terganggu. Jadi ini sebetulnya hanya mengingatkan kalian kembali. Ya, ini kan sudah dapat sebetulnya sih mengenai diagram ini pada saat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Jadi sebelum kalian tahu di mana itu penyakit jantung bawaan, di mana kelainannya, alangkah baiknya kalian mengingat kembali mengenai struktur jantung ya. Jadi jantung pada dasarnya memiliki 4 ruangan. Jantung ada 4 ruangan, ada atrium ya, ada atrium kanan, ada atrium kiri. Ada atrium kanan, atrium kiri ya. Terus kemudian di bawahnya itu ada ventricle kanan, ada ventricle kiri, ya, dipisahkan oleh sebuah septum yang memisahkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Terus kemudian dari ventricle kanan keluar pembuluh darah menuju ke arteri pulmonal, ya, menuju ke paru-paru. Sedangkan dari ventricle kiri keluar pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh atau yang disebut dengan aorta. Nanti dari aorta ke seluruh tubuh menuju organ, ya, kepala, kaki, tangan, perut, semua segala macam. Setelah digunakan nanti kembali lagi ke atrium kiri, ke atrium kanan. Atrium kanan masuk ke ventricle kanan, terus kemudian masuk ke arteri pulmonal. Setelah dibersihkan di paru-paru, nanti masuk melalui vena pulmonal. Ya. Terus begitu muter-muter seumur hidup kita. Jadi kalau misalnya ada kelainan struktural di situ, maka akan bisa muncul gangguan. Ini merupakan aliran darah yang ada. Jadi beda ya antara aliran darah fetus dengan aliran darah bayi. Ya. Pada saat di dalam fetus, paru-paru kita itu tidak kembang dengan sempurna. Ya. Yang mensuplai oksigen itu berasal dari plasenta ibu. Ya. Jadi pada saat bayi lahir ke dunia, bayi nangis, terus kemudian dipotong tali pusat, putus hubungan antara ibu dan bayi. Ya. Paru akan berkembang, ya. Begitu paru kembang, tekanan paru akan turun secara gradual, secara perlahan, tidak menuju sampai ke normal. Terus kemudian ada aliran darah yang normal, ya, pada saat di dalam perut ibu itu ada ductus arteriosus, ya. Ductus arteriosus, ini dia saya tunjukkan, ini ductus arteriosus ya, yang jika nanti tidak menutup akan disebut dengan pattern ductus arteriosus. Terus kemudian ini yang nomor 2 ini foramen ovale ya. Foramen ovale itu normalnya memang harus ada dan akan menutup biasanya normal dalam 72 jam usia kehidupan. Biasanya sih normal dengan turunnya tekanan paru perlahan-lahan harusnya normal. Terus kemudian ada ductus venosus ya. Ini menghubungkan antara vena cava inferior ke umbilikal ya. Jadi begitu putus hubungan antara plasenta dengan tali pusat atau umbilikal kepada bayi, maka putuslah hubungan antara ductus venosus. Tertutuplah ductus venosus ya, sehingga tidak ada lagi hubungan antara aliran darah ibu dan bayi. Ini dia. Ini perbedaan antara peredaran darah pada bayi dan bayi normal ya. Jadi pada jantung bayi itu karena paru belum berkembang secara sempurna, tidak berkembang secara sempurna, ya, darah itu akan melewati foramen ovale dan melewati ductus arteriosus untuk bisa mensuplai darah ke sistemik. Jadi kalau ductus arteriosus dan foramen ovale ini tidak ada pada saat di dalam perut ibu, ya pasti letal ya, bayinya akan meninggal di dalam perut. Begitu bayinya nangis, lahir ke dunia, paru berkembang sempurna, tekanan parunya sudah mulai turun, ya, PDA harusnya menutup secara spontan.
Ya, begitu juga dengan foramen ovale. Tapi kita masih bisa bilang itu normal dalam 72 jam pertama kehidupan. Kalau misalnya lewat dari 72 jam pertama kehidupan, maka itu disebut dengan ductus arteriosus persistent, ya. Itu kelainan jantung bawaan jadinya. Padahal harusnya dia normal. Begitu juga dengan foramen ovale, ya. Foramen ovale ini kalau dia tidak menutup dalam 72 jam pertama disebut dengan PFO, persistent foramen ovale, ya. Kalau ukuran lebih dari 3 mm kita sebut dengan ASD, atrial septal defect. Jadi yang membedakan antara foramen ovale dan ASD itu adalah ukuran dan struktur. Foramen ovale itu bentuknya seperti katup, ya, bentuknya seperti katup. Begitu juga dengan ukuran. Kalau ukurannya lebih dari 3 mm kita sebutnya dengan atrial septal defect. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 mm kita sebutnya foramen ovale, persistent foramen ovale. Jadi penyakit jantung pada anak-anak ya secara garis besar dibagi dua. Ada yang disebut dengan penyakit jantung bawaan, ada yang disebut dengan penyakit jantung yang didapat. Penyakit jantung bawaan artinya pada saat bayi lahir ke dunia yang mengalami kelainan struktural jantung, ya memang begitulah dia. Jadi begitu lahir, jantungnya sudah mengalami kelainan struktural. Ya. Kita ketahui bahwasannya jantung terbentuk sempurna itu di 4 bulan pertama kehamilan. Apapun yang mengganggu proses pembentukan jantung, ya pada saat proses embriogenesis, maka akan menyebabkan bayi akan lahir dengan kelainan jantung bawaan. Sedangkan penyakit jantung yang didapat, itu artinya ya bayi lahir ke dunia jantungnya bagus-bagus aja, baik secara struktural maupun fungsi. Dengan bertambahnya usia, adanya infeksi, ya biasanya adanya penyakit sistemik yang menyertai akan menyebabkan keterlibatan jantung. Hari ini kita membahas mengenai penyakit jantung bawaan saja, ya kita nggak membahas mengenai penyakit jantung bawaan, penyakit jantung yang didapat. Penyakit jantung bawaan secara garis besar juga bisa dapat dibagi oleh dua bagian besar ya. Ada yang disebut dengan acyanotic CHD ya. Ada yang disebut dengan cyanotic CHD. Bedanya apa? Bedanya acyanosis itu secara klinis tidak mengalami biru ya, tidak cyanosis anaknya, tidak biru. Sedangkan cyanosis itu biru ya. Kalau kita ngomongin cyanosis pasti kelainan jantungnya kompleks ya. Kalau kita ngomongin acyanotic, kelainan jantungnya biasanya simpel atau sederhana. Biasanya yang hanya dijumpai lubang saja atau sempit saja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin cyanotic, ya biasanya kompleks. Ada kombinasi di dalamnya. Ada yang sempit, ada yang lubang, ada yang bergeser, ada yang berpindah tempat. Nah begitu deh. Ya. Jadi pagi ini kita ngomongin mengenai acyanotic CHD. Nanti siang kita ngomongin cyanotic. Kalau ngomongin penyakit jantung bawaan, insidensinya lumayan ya, 8 sampai dengan 10 per 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau kita ngomongin insidens, penyakit jantung bawaan ini merupakan suatu kelainan bawaan lahir yang paling sering dijumpai pada anak ya. 8 sampai dengan 10 per 1000 itu tinggi ya. Di Indonesia sendiri insidensinya itu 50.000 kasus per tahunnya. Etiologinya apa? Etiologinya itu bisa karena genetik, bisa karena lingkungan, dan paling besar itu karena multifaktor. Jadi kalau kita menegakkan suatu penyakit jantung bawaan dan menjelaskan ke orang tua pasti akan bertanya kepada kita sebagai dokter, dok, kenapa dok kira-kira? Kenapa saya bisa mempunyai anak dengan penyakit jantung bawaan? Apa penyebabnya? Jadi penyebab pastinya itu kita nggak tahu penyebab pastinya apa ini penyakit jantung bawaan ini. Tapi ada beberapa faktor resiko ya. Ada yang disebut dengan faktor resiko. Jadi faktor resiko itu bukan faktor penyebab. Jadi kalau misalnya dia punya faktor resiko, dia memiliki resiko yang lebih besar untuk memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan. Contohnya misalnya ibu hamil di usia yang lebih tua, di atas 36 tahun misalnya. Terus atau hamil terlalu muda, ya, di bawah 20 tahun. Terus kemudian merokok, minum obat sembarangan di 3 bulan pertama kehamilan, ada infeksi rubella misalnya, atau tinggal di daerah perkebunan, tinggal di daerah industri, tapi itu semua hanya faktor resiko. Kalau misalnya tidak ada, ya nggak apa-apa, bisa saja muncul secara sporadik ya. Ini menjadi pertanyaan yang selalu dilakukan, yang diberikan orang tua kepada kita sebagai dokter. Apa nih dokter? Ya karena dia trauma gitu.
Kalau dia punya anak dengan penyakit jantung bawaan, dia trauma akan memiliki anak yang sama memiliki penyakit jantung bawaan di anak-anak berikutnya. Nah, ini dia tadi ya, secara garis besar penyakit jantung bawaan dibagi dua, ada yang cyanotic, ada yang acyanotic. Secara fisiologi, ya kita siang ini ngomongin yang acyanotic, ya secara fisiologi ada yang normal pulmonary blood flow, ya PBF itu pulmonary blood flow, yang jadi acyanotic itu ada dibagi dua, ada yang normal, ada yang meningkat. Kalau yang normal ini biasanya lesinya lesi obstruktif ya. Lesinya oleh karena ada penyempitan di pembuluh darah. Ya. Jadi yang disebut dengan normal pulmonary blood flow itu adalah lesi di mana aliran darah ya, yang menuju ke paru-paru itu normal jumlahnya, tidak banyak. Jadi pasien tidak mengalami kongestif yang berlebihan. Ya. Pada lesi-lesi yang normal itu ada lesi-lesi yang mengalami lesi-lesi obstruktif. Misalnya seperti pada pulmonary stenosis ya, PS, aortic stenosis ya, penyempitan di pembuluh darah aorta, atau di COA atau COA itu cortasia aorta, yaitu penyempitan di level aorta descendens. Sedangkan yang peningkatan pulmonary blood flow ini adalah lesi-lesi bocor biasanya ya, lesi-lesi shunt ya, lesi-lesi shunt yang adanya shunt dari kiri ke kanan biasanya, sehingga aliran darah dari sisi kiri akan meningkat menuju ke sisi kanan, sehingga volume ke paru-paru akan meningkat. Makanya corakan vaskular parunya biasanya akan bertambah, akan terlihat meningkat ya. Dari paru-paru, dari X-ray kita akan lihat gambaran plethoric lung selain dijumpai kardiomegali. Itu biasanya pada lesi-lesi yang paling sering pada PDA ya, PDA patent ductus arteriosus, ASD pada atrial septal defect, dan VSD ventricle septal defect. Ini lesi-lesi yang paling sering dijumpai. Ini kita ngomongin sekarang dimulai dari ASD, atrial septal defect. Ya. Insidensnya kurang lebih sekitar 10% ya, dari seluruh penyakit jantung bawaan, di mana pria lebih banyak daripada wanita. Secara anatomi, ASD dibagi atas 3 macam ya. Ada yang disebut dengan ASD secundum, ASD sinus venosus, dan ASD primum. Ini berdasarkan lokasi dari lubangnya. Ya. Jadi ASD ada septum dia antara atrium kanan dengan atrium kiri ya. Jadi ada lubang sehingga shunt dari atrium kanan atrium kiri menuju atrium kanan biasanya. Nah, ini gambarnya sih seperti ini ya. Jadi ada lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Darah dari atrium kiri menuju atrium kanan, ventrikel kanan, dan kemudian menuju ke paru-paru ya. Makanya akan mengalami lesi kongestif dia. Darahnya akan banyak menuju ke paru-paru. Pasiennya akan mengalami gagal jantung. Nah, ini tadi berdasarkan anatomi, berdasarkan lokasi lubang, ya dibagi atas 3, ada sinus venosus, ada secundum, ada primum. Ya, sinus venosus itu di atas, secundum di tengah-tengah, primum itu di bawah. Ya. Prognosisnya bagaimana? Kalau sinus venosus dan primum ini harus ditutup secara operasi ya, dan biasanya tidak mengalami penutupan secara spontan. Sedangkan yang secundum ini bisa ditutup secara transkateter. Secundum ini masih punya kemungkinan untuk ditunggu untuk menutup secara spontan. Biasanya kita melakukan penutupan ASD secundum itu di usia-usia prasekolah misalnya. Nah, ini diagramnya menunjukkan bahwasanya yang A ini yang sinus venosus ya, dia di atas levelnya, dekat dengan vena cava superior, ya dekat vena cava. Terus kemudian yang secundum di tengah-tengah, dan sinus venosus dan yang primum itu di bawah. Ya. Pada ini diagram dari atrial septal defect ya. Jadi membedakan antara atrial septal defect dengan yang lainnya adalah atrial septal defect ini aliran darah dari atrium kiri akan banyak menuju ke atrium kanan ya. Darah dari atrium kiri menuju ke atrium kanan, sehingga ya darah di atrium kanan akan banyak menuju ke paru-paru, Bising jantung yang akan ditimbulkan pada ASD ini adalah bising sistolik nantinya, dan yang terjadi bukan karena bising perbedaan gradien antara atrium kiri dan atrium kanan, tapi oleh karena banyaknya jumlah volume yang masuk ke
arteri pulmonal ya, ke paru-paru. Ya. Makanya bising pada ASD itu terjadi oleh karena disebut dengan pulmonary stenosis relatif. Ya. Terus kemudian yang membesar juga sisi kanan. Ini yang membedakan ASD dengan VSD dan PDA. Pada pemeriksaan fototoraks nanti dijumpai yang terjadi adalah pembesaran sisi kanan. Ya. Jadi yang membesar itu nanti atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan pada PDA dan VSD yang membesar itu pada sisi kiri nantinya. Jadi nanti dari foto X-ray kalau misalnya kalian lihat dijumpai kardiomegali, tapi yang membesar sisi kanan ya, atrium kanan dan ventrikel kanan dijumpai adanya bising sistolik, curiga ada suatu kelainan jantung asianotik yang disebut dengan ASD. Tapi kalau misalnya membesar sisi kiri, ya, ventrikel kiri, atrium kiri, biasanya kalau tidak PDA atau VSD. Pada pemeriksaan fisik, biasanya asimptomatik. ASD ini merupakan suatu penyakit jantung bawaan yang cukup jahat ya saya bilangnya. Oleh karena biasanya memang dia asimptomatik. Jadi memang mulai bergejala itu ASD itu di usia-usia remaja biasanya. ASD biasanya mulai banyaknya terdeteksi secara klinis itu di usia-usia remaja ASD. Kita punya beberapa kasus ya di praktek sehari-hari itu. ASD ini karena tidak memiliki gejala yang berat atau gejala khas, jadi biasanya gejala yang datang itu oleh karena anaknya berat badan sulit naik, ya, terus kemudian batuk pilek berulang, ya. Jadi beberapa dokter, baik dokter anak maupun dokter umum, menganggap ini merupakan suatu infeksi TBC. Jadi ini pasien dianggap TBC. Kemudian diberikan terapi OAT selama 6 bulan, ya, dilihat tidak ada perbaikan klinis yang signifikan. Dilakukan foto X-ray masih dijumpai. Dibilang laporannya adanya gambaran infiltrat di paru-paru. Padahal tidak. Itu adalah peningkatan vaskular paru. Ya. Seperti tadi saya bilang, darah yang menuju ke paru-parunya meningkat ya, karena adanya lesi kongestif. Diberikan lagi OAT lagi. Tahap kedua, 6 bulan kedua. Sama saja, tidak ada perbaikan. Ya. Terus kemudian dia pindah dokter. Diperiksa, kalau dilakukan pemeriksaan fisik yang benar, dijumpai adanya bising jantung di ICR 23. Dijumpain bising jantung, di ekokardiografi ada ASD besar rupanya. Ada ASD 15 mm. Ya. Oleh karena itu memang itulah dia. ASD ini sering menimbulkan gejala itu di usia-usia remaja biasanya. Dan biasanya muncul begitu dia ketahuan pasiennya mengalami hipertensi pulmonal, ya. Makanya ASD ini jahat sebetulnya. Jadi dia di awal-awal dia nggak terlihat seperti tidak ada apa-apa, dianggap hanya infeksi paru aja. Begitu dia terdiagnosa, datangnya sudah dengan hipertensi pulmonal. Dari pemeriksaan fisik, harusnya jika dilakukan pemeriksaan fisik yang benar, maka akan dijumpai bising sistolik ya. Akan dijumpai bising sistolik. Seperti tadi saya bilang, bising sistoliknya itu bukan karena ASD-nya, tapi oleh karena pulmonal stenosis relatifnya. Ya. Terus kemudian akan dijumpai pemeriksaan fisik, akan dijumpai suara bisik, suara jantung yang split ya, split dan fix ya. Baik pada, jadi yang disebut dengan widely split and fix itu akan dijumpai suara bising jantung yang tidak tunggal, yang split baik pada fase inspirasi maupun pada fase ekspirasi. Ya. Itu khas untuk VSD, untuk ASD. Nah, jadi begini, jadi kalian sebagai dokter harus melakukan pemeriksaan fisik yang benar. Ya. Jadi untuk mendengarkan suara bising jantung, lakukanlah pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop itu di seluruh lapangan dada. Ya, kadang-kadang kita malas nih, hanya melakukan pemeriksaan fisik, bayi anaknya nggak dibuka nih, bajunya semua, ya, nggak dibuka, terus kemudian hanya melakukan pemeriksaan stetoskop itu hanya di daerah ICR 34 saja. Diperiksa di ICR 34 saja. Padahal kalau misalnya dilakukan pemeriksaan fisik yang benar, dilakukan di seluruh lapangan paru, terutama di titik-titik. Nanti saya tunjukkan nanti titik-titik klasik ya untuk melakukan pemeriksaan bunyi jantung, dilakukan pemeriksaan fisik yang benar, maka akan terdengar suara bising jantung sistolik pada ASD. Artinya dengan melakukan pemeriksaan fisik yang benar, kalian tidak kecolongan nih pasien-pasien yang begini. Ya. Dari pemeriksaan EKG, biasanya kalau kalian melakukan pemeriksaan EKG akan dijumpain gambaran berupa ventricle hypertrophy
sebelah kanan ya. Jadi dijumpai ventricular hypertrophy sebelah kanan dan dijumpai adanya RBBB ya, right bundle branch block. Dari pemeriksaan foto X-ray seperti tadi saya bilang akan dijumpai kardiomegali, jantungnya membesar. Tapi kalau misalnya dilihat yang membesar itu yang sebelah kanan, ya, jantungnya yang membesar itu sebelah kanan. Akan dijumpai jantung yang terangkat dan terdorong ke sisi kiri ya. Jadi apexnya itu tidak tertajam ke dalam ya, tidak menuju ke bawah ya, tapi dia akan terangkat dan terdorong ke sisi kiri. Itu menunjukkan bahwasanya terjadinya pembesaran sisi kanan jantung. Selain dijumpai adanya pembesaran sisi kanan, kan akan lihat gambaran corakan vaskular paru yang meningkat tentunya. Makanya ASD merupakan bagian dari kelainan jantung dengan peningkatan pulmonary blood flow ya. Pada pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi pulmonal biasanya akan dijumpai peningkatan pada penonjolan pada konus pulmonal ya. Karena aliran darah yang banyak menuju ke arteri pulmonal, maka konus pulmonalnya akan menonjol terlihat. Jika terjadi penonjolan pada konus pulmonal, ya kita curiga kalau pasien ini mungkin sudah mengalami hipertensi pulmonal. Jadi hipertensi pulmonal itu adalah peninggian tekanan, ya, peninggian tekanan pada arteri pulmonal. Diferensial diagnosisnya apa? Ya ada beberapa ya. Jadi diagnosa bandingnya bisa PAPVD, ya. PAPVD itu partial anomaly pulmonary vein drainage, ya. Artinya vena pulmonal itu tidak semuanya menuju ke atrium kiri. Bisa kemana-mana, bisa ke vena cava superior, bisa ke vena cava inferior, ya. Terus jadi yang berikutnya pulmonary stenosis, ya, penyempitan pada pembuluh darah pulmonal, baik pada level infundibular mau pada level katup atau pintunya atau posnya setelah katup ada penyempitan pada arteri pulmonal. Manajemennya bagaimana? Manajemennya tentunya ada dua cara ya penutupannya, baik secara operasi maupun secara kateterisasi. Kalau secara operasi biasanya pada usia presekolah ya, pada usia-usia sebelum sekolah. Oleh karena pada saat usia tersebut kemungkinan secara persentasi penutupan spontan dari kelainan jantung ASD ini sudah sangat mengecil. Atau ditutup secara kateterisasi. Kateterisasi itu dengan menggunakan alat, menggunakan device. Jadi pasien ini tidak perlu dilakukan penyayatan pada bagian dada. Kita hanya melakukan penusukan pada daerah femoral, masuk kateternya, kemudian dilakukan penutupan. Nah, kurang lebih begini nih, masuk, ya, itu ada ASD. Itu ada kateter ya, dalam kateter itu ada alat, ya kurang lebih beginilah prosesnya. Tutup, dilepas, dah selesai. Jadi secara estetis dadanya tidak tampak bekas penutupan lubang jantung ya. Oleh karena pada beberapa pasien itu memiliki bakat keloid yang sangat jelek secara estetis, apalagi pada pasien perempuan. Kasihan. Ya ini dia gini, ya ini disebut dengan transkateter ASD closure ya. Jadi prosesnya seperti ini, ditutup, dan ini seumur hidup kalau sudah terpasang alatnya, dan ini seumur hidup, tidak ada lagi dilakukan pergantian di usia-usia yang lebih besar. Nah ini alatnya ya. Ini kalau dilihat alatnya dari angiografi seperti ini. Yang kedua, ventricular septal defect ya. Ventricular septal defect ini merupakan penyakit jantung bawaan tipe asynotik yang paling sering, yang nomor 1 ya. Dia 20% dari seluruh penyakit jantung bawaan ya. Tidak ada pengaruh antara laki-laki dan perempuan. Jenis dari VSD ini ditentukan berdasarkan anatominya, berdasarkan lokasi lubangnya ya. Ada 3 macam, yaitu ada yang disebut dengan DCSA ya. DCSA itu double committed subatrial atau yang disebut dengan subatrial defect ya. Kalau ini jenis DCSA ini tidak akan menutup secara spontan. Ya. Yang kedua itu ada perimembran defect, ya. Ada perimembran dibagi 2, ada inlet, ada outlet. Yang ketiga ada muscular defect.
Kalau yang perimembran defect dan muscular defect ini punya kemungkinan untuk menutup secara spontan. Jadi kita masih bisa bilang ke orang tua, ini masih bisa ditunggu ya. Kalau lesinya besar kecil, lubangnya kecil, tidak besar, kita masih bisa bilang ke orang tua bahwasanya masih punya kemungkinan untuk dilakukan observasi ya, menunggu sambil dengan bertambahnya usia. Pada lesi-lesi yang kecil punya kemungkinan untuk menutup secara spontan. Tapi berbeda dengan yang subarterial defect. Kalau subarterial defect ini tidak akan menutup secara spontan. Jadi yang memang harus ditutup baik secara operasi maupun secara kateterisasi. Nah, ini VSD ya. Jadi VSD itu ada lesi antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Jadi darah dari ventrikel kiri menuju ventrikel kanan dan kemudian menuju ke paru-paru. Makanya lesinya akan mengalami lesi kongestif juga. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi pada prinsipnya lubang jantung itu tidak boleh ada ya. Jadi jantung tidak boleh punya ada lubang dalamnya. Oleh karena prinsipnya lubang jantung itu kecil lubang kecil masalah, besar lubang besar masalah. Jadi kalau misalnya lubangnya besar, apa takutnya? Ya takutnya kalau lubangnya besar, yang ditakutkan paling utama gagal jantung, ya. Gagal jantung, terus kemudian hipertensi pulmonal. Tapi kalau misalnya lubangnya kecil, ya mungkin pasiennya nggak mengalami gagal jantung. Secara klinis tidak mengalami klinis gagal jantung yang berarti. Cuman yang paling ditakutkan adalah infeksi jantung, ya, yang disebut dengan infektif endokarditis. Jadi sebaiknya memang lubang itu harus ditutup. Ya. Nah, ini tadi bagan dari VSD. Ini bagan dari VSD. Jadi berbeda. Jadi darah dari ventrikel kiri menuju ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonal, terus kemudian kembali ke vena pulmonal. Sehingga jantung yang membesar, ya, jantung yang membesar itu pada VSD itu adalah sisi kiri yang membesar. Jadi kalau pada pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan radiologi, ya foto X-ray kalian jumpain kardiomegali, terus kemudian jantung apexnya tertanam, ya kemungkinan besar itu adalah pembesaran ventrikel kiri, ya pembesaran dari sisi kiri jantung. Ya di kita yang pertama kalau itu suatu penyakit jantung bawaan yang asianotik adalah VSD, ya. Yang kedua adalah PDA. Tadi kalau ASD yang membesar sisi kanan, tapi kalau VSD yang membesar sisi kiri, ya PDA juga gitu, sisi kiri. Semakin besar lubang, maka semakin berat klinis yang akan dialami pasien. Ya. Kemungkinan gagal jantung akan semakin besar dan kemungkinan terjadinya hipertensi pulmonal juga akan semakin besar. Secara klinis, apa yang akan terjadi? Ya, itu tadi seperti saya bilang, di awal-awal kehidupan bisa tidak terdengar suara murmur jantung, ya, atau bising jantung. Seperti tadi saya jelaskan di awal, ya. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya berada kerja di kamar bayi, itu orang tua selalu bertanya kepada kita sebagai dokter, dok, anak saya sehat-sehat saja dok? Anak saya sehat. Jawaban kita itu adalah sampai saat ini saya periksa anak ibu sehat-sehat saja. Ya oleh karena kita nggak bisa bilang beberapa bising jantung atau murmur jantung itu mulai terdengar itu nanti di 2 atau 6 minggu kehidupan. Di awal-awal kehidupan dia nggak terdengar. Ya. Kita ketahui misalnya bayi-bayi yang lahir di kita itu paling kalau kita ngerawat bayi itu biasanya rawatan sekitar 3 hari, 4 hari. Habis itu dia pulang. Ya. Jadi kalau kita tidak terdengar suara murmur jantung di awal-awal kehidupan itu bisa dijelaskan. Kita ketahui bahwa seperti saya bilang di awal-awal kehidupan begitu bayi lahir tekanan paru masih tinggi. Ya. Jadi tekanan paru masih tinggi. Terjadinya suara murmur jantung atau bising jantung itu oleh karena adanya perbedaan pressure, perbedaan gradien antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kalau misalnya sisi kanannya tekanan parunya masih tinggi, maka perbedaan pressure atau perbedaan gradien antara sisi kiri dan sisi kanan itu masih sama. Sehingga tidak terdengar dia suara bising jantungnya. Tapi begitu dia usia 2-6 minggu, begitu tekanan parunya mulai turun menuju normal, maka akan terjadi perbedaan pressure atau perbedaan gradien yang cukup besar antara sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga akan terdengar suara bising jantung. Ya. Bising jantung pada VSD itu biasanya ada disebut dengan bising pansistolik. Ya. Bising pansistolik. Bising pansistolik ini artinya akan terdengar suara bising sistolik baik pada fase suara S1 maupun S2. Ya.
baik pada fase sistolik maupun pada fase diastolik akan terdengar suara bising sistolik. Biasanya akan terdengar pada grade 3 sampai grade 6 ya. Tadi Dr. Rizky sudah jelaskan apa itu yang disebut dengan grade 1 dengan grade 6 ya. Pada bising defek yang muskular ya, pada VSD yang muskular yang terdengar dia bising early systolik, bukan bising pansystolik, berbeda. Oleh karena apa? Oleh karena kalau dia muskular, apalagi kecil, darah yang mengalir dari ventrikel kiri menuju ventrikel kanan itu hanya terjadi pada saat fase awal-awal sistolik. Karena pada saat dia fase diastolik tertutup, karena komponennya adalah komponen otot. Ya. Nah, ini dia. Jadi lakukanlah pemeriksaan. Jadi kalau misalnya kita lihat titik klasik dari pemeriksaan fisik jantung itu dibagi 4 ya. Nanti saya tunjukkan di akhir slide. Ya, ini kalau lihat tanda panah saya ini, kursor saya ini ya. Jadi lakukan pemeriksaan fisik itu dengarnya di sini 1, ini katup, ini disebut dengan titik aorta, ya. Di sini titik pulmonal, di sini titik trikuspid, dan di sini titik mitral, ya, titik mitral. Jadi pada bising pansistolik ini, pada VSD ini lakukan pemeriksaan pada titik-titik yang terlihat pada gambar. Kalau misalnya terdengar dengan jelas, maka kemungkinan besar adalah suatu VSD ya. Tapi tidak semuanya bising pansistolik itu ada VSD. Beberapa DD dari bising pansistolik diantaranya ada yang disebut dengan mitral regurgitasi, atau dan ada lagi yang lain disebut dengan trikuspid regurgitasi. Jadi DD bising pansistolik itu ada VSD, ada mitral regurgitasi, dan ada trikuspid regurgitasi. Tapi kalau kita dengar di awal-awal kehidupan ya kemungkinan besar itu adalah VSD ya. Sama seperti ASD ya. Kalau misalnya lubangnya besar, maka akan terlihat kardiomegali yang nyata dari pemeriksaan foto X-ray. Tapi kalau misalnya lubangnya kecil, ya jantungnya bisa saja terlihat normal-normal saja, tapi biasanya curahan vaskular parunya akan meningkat. Ya, akan terlihat kardiomegali jika dilakukan pemeriksaan foto X-ray dan dilakukan pengukuran CTR ratio, ya biasanya akan dijumpai CTR ratio lebih dari 50% pada anak yang besar, pada anak yang kecil lebih dari 60%. Apex akan tertanam ke bawah terlihat ya. Jadi itu salah satu tanda kardiomegali pada sisi kiri ya, jantung kiri yang membesar. Pada kondisi yang jantungnya defeknya yang besar sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi pulmoner akan dijumpai gambaran konus pulmoner yang menonjol ya. Jadi konusnya itu menonjol. Itu salah satu tanda-tanda terjadinya hipertensi pulmoner. Jadi DD-nya apa? DD-nya bisa PDA ya. Terus kemudian tetralogi Fallot yang non cyanotic. Nah, ini nanti dijelaskan lagi. Ini dok, kami tahunya tetralogi Fallot itu cyanotic. Ini kenapa pula tetralogi Fallot non cyanotic? Ada yang disebut dengan tetralogi Fallot yang pink Fallot ya. Jadi pink Fallot. Jadi klinisnya tidak terlihat biru pada tetralogi Fallot, padahal dia adalah penyakit jantung bawaan yang cyanotic. Manajemennya bagaimana? Manajemennya selain obat-obatan ya, selain obat-obatan medikamentosa ya, pemberian antivalent pada VSD yang bergejala ya. Antivalent yang kita berikan bisa yang preload, contractility maupun yang afterload ya. Diuretik ya kita berikan, atau captopril sebagai afterload-nya, contractility-nya diberikan jika memang dibutuhkan. Tindakan definitifnya apa? Ya sama seperti ASD. Apakah surgery ya secara operasi, open heart ya, atau secara transcatheter closure dengan menggunakan device secara kateterisasi. Tapi untuk lesi-lesi yang saya sebut kita pelajari nanti, ya lesi-lesi shunt ini, hampir sebagian besar pendekatannya bisa dilakukan penutupan secara kateterisasi. Ya. Jadi sekarang sudah sangat membantu pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan yang acyanotic untuk tidak mengalami operasi open heart dengan segala resiko dan komplikasinya yang besar. Ini sayang ya videonya nggak jalan pula nih. Ya, jadi ini alatnya seperti ini nih.
Alatnya seperti ini. Videonya nggak bisa jalan. Alatnya seperti ini. Ini yang ketiga, pattern ductus arteriosus, ya. Insidensnya kurang lebih sekitar 10%, ya. Jadi nomor 2 terbanyak setelah VSD. Ini lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki, ya. Jadi PDA ini paling sering terjadi pada bayi-bayi prematur dan pada bayi-bayi berat badan lahir rendah. Ya. Paling sering banyak dijumpain PDA ini pada bayi-bayi prematur dan pada pasien-pasien bayi yang dengan lahir dengan berat badan lahir rendah. Jadi saya tunjukkan tadi bahwasanya PDA ini normalnya memangnya harus ada, ya. Jadi ductus arteriosus ini normalnya harusnya ada. Semua manusia pasti punya ductus arteriosus. Tapi begitu lahir harusnya dalam waktu 72 jam pertama harusnya menutup spontan, ya. Menutup dan menjadi ligamentum ductus arteriosus namanya. Tapi jika dia tetap terbuka maka disebut dengan pattern ductus arteriosus, ya. Jadi ductus arteriosus ini, PDA ini adanya shunt yang menghubungkan antara aorta descendens dengan arteri pulmonal. Jadi PDA ini merupakan kelainan jantung bawaan yang paling cepat membuat gagal jantung. Jadi PDA ini paling cepat membuat gagal jantung, terutama di awal-awal kehidupan. Kalau lesinya besar, pasien itu, bayi itu bisa mengalami gagal jantung di awal-awal kehidupan. Oleh karena darah akan mengalir menuju ke arteri pulmonal baik pada fase sistolik maupun pada fase diastolik, sehingga pasiennya akan cepat mengalami gagal jantung. Nah, ini dia. Ya. Jadi PDA itu posisinya berada antara aorta, ya, biasanya di aorta descendens menuju ke arteri pulmonal. Ini sama, ya. Jadi PDA itu posisinya itu di ekstrakardia, ya. Jadi dia tidak berada di dalam rongga jantung. Jadi PDA itu dia tidak berada di dalam rongga jantung seperti ASD maupun PSD, tapi dia berada di antara dua pembuluh darah utama besar, ya, antara aorta dengan arteri pulmonal. Gambarannya hampir mirip dengan VSD. Yang membesar adalah sisi kiri, ya. Jadi yang membesar pada gambaran foto X-ray nanti adalah sisi kiri jantung. Klinisnya bagaimana? Hampir sama. Kecil lubang maka tidak menimbulkan adanya gejala, ya. Simptomnya tidak ada. Di mana pertumbuhan dan perkembangan biasanya juga normal, ya. Tapi pada level-level lesi yang besar, ya, akan mengalami gagal jantung, ya. Terutama pada bayi, ya. Biasanya ini dijumpai pada bayi-bayi, lubangnya besar maka akan mengalami gagal jantung di awal-awal kehidupan. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya biasanya pasiennya berat badannya sulit naik, ya. Jadi pertambahan berat badan itu akan sangat tidak sesuai dengan pertambahan berat badan normal. Kemudian ketidakmampuan dalam beraktivitas, ya. Menurun kemampuannya. Kalau misalnya pada bayi biasanya akan ditandai dengan kalau dia menyusui akan terlihat keringat yang berlebihan. Kemudian bayi tidak sanggup untuk bayinya tidak sanggup untuk menghisap secara optimal melalui puting ibu, ya. Jadi kalau dibilang normal itu, bayi dibilang normal itu jika menghisap dalam satu periode hisapan itu minimal 5 kali hisapan. Tapi kalau pada defek yang besar, dia mungkin 2-3 kali ngisap aja udah dilepas, capek. Jadi minum ASI, ya, dari payudara pada bayi-bayi yang mengalami gagal jantung merupakan suatu aktivitas yang berat. Jadi kalau dia nggak sanggup, defeknya besar, ngisapnya gampang capek. Jadi hisap 2-3 kali sekali lepas, 3 lepas, ya. Makanya anaknya juga akan mengalami gagal tumbuh biasanya, ya. Kemudian karena volume yang berlebihan menuju ke paru-paru, maka pasien juga akan mengalami infeksi paru, infeksi saluran nafas atas yang berulang. Pada pemeriksaan fisik apa akan dijumpain pulsus seller dan continuous murmur, ya. Pulsus seller itu akan dijumpain denyut nadi yang menghentak-hentak, ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan fisik pada arteri femoral, ya,
terus kemudian atri dorsal akan terlihat hentakan denyut yang sangat kuat pada rabaan pulsasi kita. Pada pemisahan fisik juga akan dijumpai continuous murmur ya, yang jelas. Jadi continuous murmur ini sangat patok mnemonik. Kalau kita jumpai suatu bising jantung yang continuous ya, jadi akan terdengar suara bising jantung pada fase sistolik dan diastolik. Ya. Nama lainnya seperti masonry murmur namanya, seperti mesin. Ya, ini sudah dipastikan kemungkinan besar adalah suatu PDA. Kalian kalau sudah pernah dengar continuous murmur nggak akan lupa seumur hidup. Tes X-ray-nya bagaimana? Hampir sama seperti VSD ya. Jantungnya membesar, kardiomegali, terus kemudian membesar di sebelah kiri. Sisi kiri akan dijumpai corakan vaskular paru yang meningkat. Ya. Jika dijumpai adanya tanda hipertensi pulmonal, akan dijumpai konus pulmonal yang menonjol. Ini dia tempat untuk melakukan pemeriksaan bising jantung pada PDA ya. Jadi PDA itu paling terdengar jelas di ICR 23 linea parasternalis sinistra. Paling kuat terdengar di situ. DD-nya apa? AP window ya. AP window ini penyakit jantung bawaan yang lebih kompleks ya. Terus kemudian adanya arteriovenous fistula. Manajemennya bagaimana? Manajemennya pada bayi-bayi yang prematur kita bisa memberikan obat-obatan ya. Jadi pada bayi-bayi yang kecil, pada bayi-bayi prematur, jika dijumpai adanya PDA, kita bisa memberikan obat-obatan untuk membantu menutup PDA-nya ya. Obat-obatannya apa? Bisa endometasin, bisa ibuprofen, bisa paracetamol ya. Itu bisa kita berikan sebagai usaha awal. Tapi jika tidak menutup setelah 3 siklus pemberian, ya pertimbangkan untuk dilakukan penutupan baik secara operasi maupun secara kateterisasi. Tapi pada bayi-bayi yang cukup bulan, efektivitasnya dikatakan di jurnal-jurnal itu sangat kecil sekali ya. Boleh nggak dok diberikan pada bayi-bayi yang cukup bulan? Boleh saja, cuman berdasarkan laporan kasus dan jurnal-jurnal sebelumnya, efektivitasnya kecil sekali sehingga tidak dianjurkan untuk bayi-bayi yang cukup bulan. Ini penutupannya dengan menggunakan device ya, ini coil, terus kemudian dengan device yang kita sudah rutin melakukan penutupannya. Jadi di Medan sudah rutin melakukan penutupan PDA, VSD dan ASD secara kateterisasi. Jadi pasiennya nggak perlu lagi dioperasi ya, kasihan pasiennya dioperasi. Tapi tidak semua defek jantung bisa dilakukan penutupan secara kateterisasi. Ya. Ada beberapa defek jantung baik ASD, VSD, ya, dan PDA yang harus kita lakukan penutupan secara operasi juga. Nah, ini device-nya ya, device-nya kayak jamur begini, ini nutup PDA-nya, dan ini juga seumur hidup ya. Nah, ini tambahan ya, jadi kita ini ngomongin penyakit jantung bawaan yang asianotik tapi dengan peningkatan corakan vaskular paru. Ini pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan yang asianotik tapi dengan corakan vaskular paru yang normal. Jadi kalau kita lihat foto X-ray-nya pada pasien-pasien dengan pulmonary stenosis ya, corakan vaskular parunya normal, tidak meningkat. Kita tidak jumpain suatu paru yang ramai atau plethoric lung ya, biasanya normal. Tapi kalau pada pulmonary stenosis yang berat, ya, pada yang stenosis yang berat, biasanya parunya akan terlihat hitam atau oligemik. Ya. Jadi insidensinya sekitar 8-10%. Ya. Pulmonary stenosis ini adalah penyempitan di pembuluh darah arteri pulmonal. Ya. Jadi penyempitan itu bisa di level katup, bisa di level pembuluh darah. Ya. Jadi kalau di katup, bisa karena katupnya yang menyempit, atau bisa karena jalan masuknya yang menuju ke arteri pulmonal itu sempit. Atau di pembuluh darahnya ya, yang pos dari valvularnya itu di atas supravalvular namanya. Jadi supravalvular pulmonary stenosis, jadi di pembuluh darah di atas katup jantungnya itu mengalami penyempitan. Bising jantungnya hampir sama seperti ASD ya, bisingnya akan dijumpai bising sistolik ya. Kemudian terdengar biasanya jelas di ICR 23 linea parasternalis sinistra.
Secara diagnosis biasanya pulmonary stenosis ini ringan, biasanya ringan. Ya, kalau dia kecil, derajatnya ringan, sedang, ya, berat, biasanya juga tidak bergejala yang berat pada pasien-pasien dengan pulmonary stenosis, kecuali pada keadaan yang disebut dengan critical pulmonary stenosis. Ya. Jika dijumpai keadaan yang disebut dengan critical pulmonary stenosis, maka biasanya akan dijumpai cyanotic pasiennya, biru. Ya. Akan dijumpai keluhan mudah lelah, ya. Akan dijumpai keluhan berat badan sulit naik pada pasien-pasien dengan pulmonary stenosis. Tapi berdasarkan derajatnya, jika ringan, sedang, berat, biasanya juga nggak bergejala. Biasanya juga anaknya akan terlihat gemuk nih pada pulmonary stenosis nih. Ya, jadi gambaran vaskular parunya, kalau misalnya dia ringan, sedang, berat, biasanya tidak terjadi curahan vaskular paru yang bertambah. Justru biasanya kalau kondisinya berat, curahan vaskular parunya akan menurun. Ya. Paru akan terlihat hitam atau gelap yang disebut dengan oligemic lung. Paru, jantung juga biasanya kalau misalnya yang ringan sama sedang tidak terjadi kardiomegali, tapi pada kondisi yang berat atau kritikal, ya, yang kritikal, yang tekanan parunya tinggi, akan terjadi peningkatan ukuran pada sisi kanan jantung, oleh karena terjadi hipertrofi ventrikel kanan biasanya. Dari EKG akan dijumpai reaksi deviasi, ya, tentunya konfirmnya dengan menggunakan ekokardiografi. Kita selama ini kalau misalnya kelainan jantung pulmonary stenosisnya di level valvular, ya, di level katup, kita bisa melakukan tindakan yang disebut dengan balon, ya, PTBV, percutaneous transcatheter balloon valvuloplasty. Jadi kita buka katup jantungnya, kita koyakkan katup jantungnya supaya terbuka lebar kembali. Ya, manajemennya pemberian obat-obatan nggak perlu, ya. Kalau misalnya ringan, kita nggak perlu lakukan intervensi apapun, hanya observasi saja. Begitu juga dengan moderate dan stenosis. Oleh karena kalau misalnya dia berat, punya kemungkinan untuk semakin berat, ya. Kalau ringan kita nggak perlu apa-apain. Tapi kalau misalnya yang dia berat, apalagi sampai critical pulmonary stenosis, kita perlu melakukan tindakan yang disebut dengan balun valvuloplasty. Ya. Nih, seperti ini gambarnya. Jadi kateter masuk, ya, kateter masuk, kemudian berada di posisi katup jantung arteri pulmonal, ya, katup arteri pulmonalnya, kemudian dikembangkan balonnya, dibuka, dikembangkan balonnya, pintunya itu, katup arteri pulmonalnya itu akan koyak, akan membesar, ya, sehingga flow dari ventrikel kanan akan banyak kembali menuju ke arteri pulmonal, akan normal kembali. Kemudian ini coarctatio aorta, ya. Ini coarctatio aorta ini cukup jarang, ya. Coarctatio aorta ini adalah penyempitan di level aortic descendant biasanya. Di aorta descendant akan jadi penyempitan pembuluh darah. Ini termasuk jarang. Kalau klinis, kalau derajatnya ringan juga nggak punya gejala apapun, ya. Jadi nggak bergejala. Tapi kalau misalnya gejalanya berat, ya, biasanya gejala yang ditimbulkan itu nyeri kepala, ya, pasien mengalami nyeri kepala, nyeri dada, terus kemudian pada perabaan palpasi, perabaan pada pulsasi keempat ekstremitas, ya, di mana ekstremitas atas lebih kuat dibandingkan ekstremitas bawah. Jadi kalau dilaba, ya, ekstremitas atas, ya, diraba arteri brachialis atau arteri femoralis, maka arteri brachialisnya lebih kuat, ya, atau arteri radialisnya lebih kuat pulsasinya dibandingkan arteri femoralisnya atau arteri dorsalisnya. Ya. Jadi pulsasi pada ekstremitas atas itu lebih kuat dibandingkan ekstremitas bawah. Itu salah satu tanda-tanda pada coarctatio aorta. Tapi itu biasanya pada COA yang berat. Kalau COA ringan, ya, ringan sedang biasanya enggak. Nah, ini dia. Jadi COA itu ada penyempitan di level aorta descendant. Ya. Itu yang menjelaskan kenapa pulsasi pada ekstremitas atas lebih kuat dibandingkan ekstremitas bawah, sehingga darah yang menuju ke ekstremitas bagian bawah itu sedikit karena ada penyempitan di level COA-nya. Jadi semakin sempit level COA-nya, maka semakin berat gejalanya.
Pada pemeriksaan fisik dijumpai kardiomegali ya, oleh karena ada lesi obstruktif, biasanya akan dijumpai pembesaran pada jantung kiri ya. Kemudian dari EKG bisa dijumpai adanya LVH ya, pembesaran jantung kiri juga. Ekokardiografi ya merupakan suatu pemeriksaan gold standar untuk menegakkan, tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu bisa nggak kelihatan ya. Kadang-kadang kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih intervensi, yang lebih invasif ya, dengan melakukan pemeriksaan angiografi ya. Dengan melakukan pemeriksaan angiografi kita bisa tahu posisi pastinya di mana penyempitannya dan perbedaan pressure gradientnya antara yang sempit dengan yang tidak sempit. Manajemennya bagaimana? Ya, manajemennya pada kondisi KOA yang berat. Jadi KOA yang berat itu, kalau dia KOA-nya berat, kita justru membutuhkan PDA supaya tidak tertutup. Ya, ini yang disebut dengan lesi-lesi kritikal. Ya, yang disebut dengan CCHD, Critical Congenital Heart Disease. Ya. Jadi kita membutuhkan PDA untuk tetap terbuka supaya aliran darah menuju sistemik ya, bisa terdistribusi dengan baik. Kita akan memberikan prostaglandin ya, untuk mempertahankan PDA untuk tetap terbuka. Kemudian pemberian diuretik, kemudian mengkoreksi kelainan asam basa, dan tentunya obatnya kita bisa persiapkan untuk dilakukan operasi. Ini biasanya pada lesi-lesi yang kritikal ya. Pada anak yang lebih besar, ya, pada anak yang besar kita bisa mempertimbangkan untuk dilakukan balon angioplasti. Jadi dilakukan balon, ya, dilakukan pembesaran, pelebaran pada KOA-nya, ya. Atau kita lakukan stenting, ya, dilakukan stent pada KOA supaya KOA-nya jangan semakin mengecil dan KOA-nya membesar, ya, supaya dia terbuka besar sehingga aliran darah dari aorta ascendens, transversal, descendens menuju ekstremitas bagian bawah bisa tercukupi dengan baik. Nah, ini jika koreksi KOA dengan menggunakan operasi. Ya. Operasinya bisa end-to-end. Ya. Jadi yang sempit itu dibuang, terus kemudian bagian yang lebarnya terus dihubungkan. Atau dengan balon angioplasti, jadi hampir mirip macam kayak tindakan PTBV ya untuk pulmonal stenosis, di mana balon berada di bagian yang sempit terus kemudian dikembangkan untuk dibuka. Pada anak besar kita bisa lakukan stent, ya. Pada anak yang lebih besar kita bisa lakukan stent untuk tetap mempertahankan aorta dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ini pemeriksaan fisik yang tadi saya bilang ya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik jantung, lakukanlah pemeriksaan di 3 titik klasik ini ya. Kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik jantung di 4 titik klasik jantung ini dengan baik dan benar, dengan melakukan pemeriksaan fisik yang benar, kalian mendengarkan bunyi jantung yang benar ya, reguler atau tidak ya. Terus kemudian kalian perhatikan suara S1, S2-nya bagaimana. Jika terdengar suara S3 atau S4 itu sudah dipastikan patologik ya. Terus bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizky, apakah bisingnya bising fisiologik atau inosen, apa bising patologik, bagaimana grade-nya, ya derajat berapa, 3 kah, 4 kah, ya. Terus bagaimana timingnya, ini terdengar bising jantungnya pada saat fase sistolik apa enggak, pada awal sistolik apa enggak, pada seluruh sistolik apa enggak, apakah pada fase diastolik, apakah bisingnya continuous murmur, nah, itu lebih advance lagi. Tapi yang paling penting adalah dengan kalian melakukan pemeriksaan fisik yang benar pada 4 titik klasik jantung ini, diharapkan tidak kecolongan lagi nih adanya suatu kelainan jantung patologik. Ya. Untuk di tahap-tahap awal ya memang kita nggak begitu tahu ini bising diastolik kah, ini bisingnya pansistolik kah, tapi kalian bisa membedakan ini bising jantung atau tidak saja itu sudah sangat cukup. Ya. Jadi kita nggak membilang ini suatu normal, padahal ada suatu kelainan patologis. Kemudian ini ya,
mengingatkan kembali untuk mengukur CTR ratio ya. Ya mungkin kalian sudah pernah dapat cara mengukur CTR ratio, tapi ini diingatkan kembali ya. Jadi jantung diukur ya, diameter internal jantung kanan ditambah jantung kiri, terus kemudian dibagi diameter internal rongga dada ya, kanan dan kiri, terus kemudian dibagi, dilihat bagaimana berapa jumlahnya yang disebut dengan kardiomegali pada anak besar lebih dari 60%, ya pada anak kecil, pada anak besar lebih dari 50%, pada bayi lebih dari 60%. Terima kasih.